Pada hari ini, genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan muda dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, ada ungkapan yang mengatakan, tuliskan apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu tuliskan. Itu semua dimaksudkan agar apa yang dikerjakan bersama-sama terutama bisa ada kelanjutannya, dan ketika siapapun yang bekerja bisa mempunyai pedomannya. Kalau kita letakkan itu dalam kerangka karya keselamatan, janji keselamatan Tuhan, maka apa yang tadi dikatakan, tuliskan apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu tuliskan, kiranya jauh sebelum tulisan ini dipikirkan manusia, Allah sendiri telah memikirkannya. Ketika Allah merencanakan keselamatan kepada manusia dan menjanjikan keselamatan itu kepada manusia, janji itu diwartakan, disampaikan oleh Allah melalui para nabi yang menyampaikan sabda Tuhan. Dan janji itu yang tertulis melalui para nabi itu, pewartaan para nabi itu, hari ini digenapi melalui kehadiran Yesus yang mewartakan kabar baik. Dengan demikian, Allah tidak hanya berjanji, Allah tidak hanya menuntun para nabi untuk menuliskan sabdanya, tetapi juga menggenapinya. Yesus menyadari dengan sungguh bahwa dirinya adalah penggenapan nubuat-nubuat dari firman Allah Bapanya. Dia bukan hanya mengulangi apa yang telah disabdakan oleh para nabi, tetapi dia adalah kegenapan dari apa yang diwartakan oleh para nabi itu. Maka, saudara-saudari yang terkasih, ketika Allah telah menggenapi janjinya dengan memberikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita juga akhirnya diajak untuk mempunyai perutusan yang sama, yaitu menggenapi sabda Yesus yang telah disampaikan kepada kita. Menggenapi sabda Yesus bisa kita artikan dua hal. Yang pertama, kita menggenapinya dengan melaksanakan apa yang diwartakan Yesus. Karya-karyanya, ajaran-ajarannya, perintah-perintahnya menjadi bagian dalam diri kita. Tetapi di sisi lain, sabda Tuhan juga menjadi kekuatan bagi kita. Setiap kali Allah bersabda, Allah bukan hanya meminta, tetapi juga menguatkan. Mungkin kita masing-masing juga mempunyai petikan-petikan ayat kitab suci yang menguatkan kita. Salah satunya misalnya, kalau dalam Mazmur itu, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Lalu kemudian ada sabda Yesus yang mengatakan juga bahwa aku menyertaimu sampai akhir zaman, dan lain sebagainya. Sabda Tuhan bukan hanya meminta kita melakukan sesuatu, tetapi juga menguatkan kita dalam gerak langkah kita bersama. Hari ini saudara-saudari yang terkasih, kita diajak untuk menggenapinya. Menggenapi sabda Tuhan bukan hanya secara pribadi, tetapi juga secara bersama sebagai gereja. Gereja Katolik seluruh dunia sedang ada dalam sebuah arah gerak yang sama. Sinode para uskup yang mengajak kita untuk berjalan bersama dalam partisipasi, dalam persekutuan, partisipasi, dan misi. Persekutuan akan terjadi kalau seperti kita dengarkan dalam bacaan yang kedua tadi. Setiap orang menyadari sebagai bagian dari tubuh Kristus, sebagai bagian dari gereja. Maka ketika kita semua diminta untuk menggenapi sabda Tuhan, menggenapi perintah Tuhan, panggilan itu adalah panggilan untuk kita semua. Dan ketika semua berpartisipasi, kita semua bersama-sama mewujudkan misi damai sejahtera di bumi kita. Namun saudara-saudari yang terkasih, seringkali kita juga belum bisa sepenuhnya menanggapi atau menggenapi sabda Tuhan. Ketika kemudian kita masih seringkali sulit untuk berkontribusi, sulit untuk berpartisipasi. Karena mungkin saking banyaknya kita ya. Kadang-kadang misalnya di wilayah lingkungan ada pemilihan pengurus-pengurus wilayah atau lingkungan, tidak dengan mudah kita menemukan orang-orang yang mau menjadi pelayan-pelayan umat. Apakah kemudian ini bisa dikatakan bahwa penggenapan sabda Tuhan itu memang kemudian adalah tanggung jawab kita secara pribadi dan masing-masing, atau
penggenapan itu adalah tugas mereka. Tugas mereka itu, pengurus lingkungan, wilayah, DPP, DKP. Saya yakin kita semua percaya bahwa bukan itu maksudnya, tetapi kita semua hendak menjadi penggenapan karya Tuhan dalam sukacita, dalam pelayanan yang membuat kita semakin disempurnakan. Kalau kita semua berkarya dalam sukacita, dalam semangat yang sama, bukan untuk berkompetisi, yang terjadi adalah gereja yang semakin hidup dan berkarya. Sehingga jangan sampai seperti ada sebuah cerita tentang 4 orang saudara yang berpisah lama dan kemudian ketika bertemu, kemudian saling menyombongkan kekuatannya masing-masing. Yang satu bilang, saya bisa membuat satu tulang, kemudian menemukan bentuknya, kerangkanya. Lalu yang kedua juga mengatakan hal yang berbeda tetapi berkaitan dengan kerangka itu. Lalu kemudian mereka pergi ke hutan. Sampai di hutan, si anak yang terkecil menemukan sebuah tulang. Lalu dia mulai berkompetisi. Ini, saya temukan tulang ini. Saya bisa membuat tulang ini mempunyai bentuknya, kerangkanya. Coba, kakak-kakaknya bilang. Lalu dia simsalabim celing, jadi ada kerangka hewan besar. Tapi belum tahu bentuknya apa, hewan apa. Lalu anak yang ketiga mengatakan, saya bisa membuat ini, kemudian ada dagingnya, sehingga ketahuan akan jadi hewan apa ini. Lalu dia mulai 1, 2, celing, ada bentuknya, dagingnya, tulangnya sudah tertutup daging. Anak yang kedua kemudian mengatakan, ini belum jelas nih. Saya bisa memberikan wujud yang lebih nyata, bentuknya, apa hewan ini. Lalu kemudian anak yang kedua dengan sombongnya mengusap-usap daging dengan tulang itu dan kemudian muncullah belang-belang, ada cakarnya, ada taringnya, ada giginya dan lain sebagainya. Ternyata hewannya macan. Yang terakhir kakak yang paling tua mengatakan, ini kan mati, saya bisa menghidupkannya. Lalu simsalabim celing, jadi macan hidup. Dan akhirnya macannya mengeluarkan kebuasannya dan makan mereka berempat. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin gereja kita juga sudah lama tidak seaktif yang dulu. Tetapi semoga perjumpaan-perjumpaan kita melalui kegiatan-kegiatan yang mungkin akan segera kita mulai bersama, membuat kita semakin guyup, membuat kita semakin mengenal satu sama lain, dan menjadi pribadi-pribadi yang semakin dewasa dalam iman. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti Mari saudara-saudara yang terkasih,